WhatsApp. Halo sobat, perkenalkan nama saya Antonia Carolina Kai, nama panggilan saya Nia. Saya kelas 11 IPS 1, asal sekolah saya SMA Katolik Yosudarso Baru. Di channel kali ini saya akan menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan, ingat jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari SA. Dan ingat, komen kalian menjadi motivasi bagi SA untuk terus maju. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, hayati dan non-hayati. Contoh, minyak bumi, batu bara, timah, gas alam. Sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Contoh, sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Sumber daya alam penghasil bahan baku adalah sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan lebih tinggi. Contoh, hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Sumber daya alam penghasil energi adalah sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Misalnya, ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain-lain. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contoh, bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain. Sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contoh, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ialah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Berdasarkan sifat sumber daya alam dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, 3. Sumber daya alam yang tidak akan habis. Manfaat sumber daya alam. 1. Sebagai sumber energi dan bahan bakar, 2. Sebagai pembangkit listrik, 3. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, 4. Untuk kebutuhan tempat tinggal, 5. Sebagai pengembangan teknologi, 6. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam, 7. Menyuplai oksigen, 8. Sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan, 9. Sebagai cadangan devisa negara, 10. Untuk menghidupi kegiatan ekonomi secara global. Pengelolaan sumber daya alam prinsip ekofisiensi. Prinsip yang mengefisiensikan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan di dalam proses produksi. Sehingga hal ini dapat menekankan bahan, meminimalkan tingkat energi yang terbuang. Jadi sobat, sebelum saya mengakhiri, saya punya masukan untuk kalian semua, khususnya generasi milenial yang ada di seluruh Indonesia. Kita
sebagai generasi milenial, kita harus tetap berjuang dan semangat untuk memajukan Indonesia kita tercinta. Oke, see you next video. Kamsahamnida.